Tema firman Tuhan adalah hidup berfokus kekekalan. Hidup berfokus kekekalan. Ini yang membuat kita semua harus bertanya nih. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita harus tanya sebenarnya fokus hidup kita itu apa? Karena kalau judulnya fokusnya kekekalan, maka hidup kita fokusnya apa? Berapa banyak orang hidup fokusnya adalah berkat, keuangan, ekonomi, sukses. Hidup yang berkelimpahan. Kalau orang fokus kepada berkat dan kesuksesan, maka ada kalanya orang itu akan kecewa kepada Tuhan. Karena kita berjumpa dengan satu realita hidup, bahwa hidup tidak selalu mulus. Hidup tidak selalu enak, hidup tidak selalu oke-oke aja. Banyak dari kita melewati proses, banyak dari kita lewati kegagalan, tapi itu bukan akhir. Nah, kalau orang fokusnya berkat dan kesuksesan, maka dia bisa kecewa. Kalau kita juga fokus kepada hal-hal yang sementara di dunia ini, kita pun bisa kecewa. Kita mau hidup berapa lama lagi, Bapak Ibu? Saya kalau kumpul sama orang-orang yang senior-senior, yang gocap ke atas, gocap ke atas, saudara. 50 tahun ke atas, bapakku pun lakcap, udahan. Mereka selalu ngomongnya gini, kami ini kalau udah gocap, satu kaki itu ada di sorga gitu katanya saudara. Jadi satu kaki di sorga. Karena gocap ke lakcap itu satu kedipan mata, set, lakcap. Satu kedipan lagi, set, jicap. Satu kedipan lagi, set, sorga saudara, udahan. Musa katakan bahwa hidup kami 70, kalau kuat 80 tahun. Nah, hari ini kita coba merenungkan apa fokus hidup kita. Nah, kita akan belajar dari seorang rasul yang luar biasa, yang berdampak sangat besar dalam hidupnya, yaitu Rasul Paulus. Apa yang Paulus tuliskan kepada anak didiknya yang bernama Timotius. 2 Timotius 4 ayat 1. Hari ini mungkin khotbah saya sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan bahas saja ayat per ayat. Nanti kita akan temukan mutiara-mutiara yang baik yang dituliskan Paulus kepada Timotius. Ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, Timotius, demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Berhenti dulu sampai sini. Rasul Paulus membuka perikop ini 2 Timotius 4 dengan perkataan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus sampaikan pesan bahwa kita perlu tahu dalam hidup ini nanti suatu hari kita akan berhadapan dengan siapa? Dengan Allah dan dengan Yesus yang akan menghakimi. Yesus adalah hakim. Paulus menekankan sekali lagi Yesus adalah hakim. Nah, karena Yesus adalah hakim, maka Paulus bilang, lu harus jalani hidup ini sungguh-sungguh. Hati-hati lo. Nanti ketika lu mati, lu ketemu sama Allah, lu ketemu sama Yesus, Yesus akan menghakimi. Bukan saja yang hidup, tapi yang mati pun juga dihakimi, kata Paulus. Dan kemudian setelah dia menyampaikan awal pesannya mengenai Yesus yang adalah hakim, dia melanjutkan ayat 2 sampai ayat yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi terima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Berhenti dulu sampai sini. Nah, kemudian setelah Paulus membuka ayat yang pertama tadi dengan perkataan, ingat, Yesus itu hakim. Lu nanti dihakimi.
Yesus menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah di ayat yang kedua, Paulus melanjutkan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah, nasihati yang keliru. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus sampaikan, ingat loh, kita ini kudu harus melayani dengan benar. Sampaikan firman Tuhan dengan benar. Hari-hari ini kita melihat banyak orang sukanya mengumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru yang mengenakkan telinganya. Yang menurut kehendaknya itu baik. Nah Paulus bilang, lu sebagai hamba Tuhan hati-hati. Jangan sampaikan khotbah, jangan sampaikan firman Tuhan untuk menyenangkan telinga jemaat. Jangan sampaikan kebenaran hanya untuk menyenangkan telinganya. Kita lihat sekarang hari-hari ini, kalau khotbah yang menegur, khotbah-khotbah yang keras, jemaat nggak suka saudara. Jemaat nggak demen khotbah-khotbah yang keras. Jemaat itu senang kalau khotbah-khotbah yang spektakuler. Saya pernah diomong gini, ayo undang pendeta itu. Ayo undang pendeta ini. Oh itu pendeta bagus pak. Bisa nembus tembok. Gitu saudara. Nembus tembok katanya. Saya belum pernah sih nembus tembok. Ada lagi bilang, undang pendeta itu. Kenapa? Naik turun sorga. Saya bilang, mending di bumi masih enak. Saya nggak terlalu pengen cepet-cepet. Ada banyak orang seneng denger yang gitu, naik turun sorga. Ada lagi yang suka, itu pak keren. Kalau jalan ngambang, saudara tahu ngambang? Itu 5 cm dari tanah dia jalan. Sampai hari ini saya jalan masih menapak bumi, saudara. Masih menapak lantai. Ada pendeta-pendeta yang spektakuler dan jemaat seneng. Kalau mendengarkan model-model gituan. Apalagi yang model-model nubuatan. Itu seneng banget jemaat. Tapi itu di gereja lain, saudara ya. Itu jemaat lain. Kalau Maranatha, saya yakin pasti, saudara. Lebih parah pasti ya. Enggak, saudara, amit-amit. Nah, orang seneng kalau dengar nubuatan, akan terjadi ini. 2025 krisis ekonomi, krisis finansial, krisis ini tuh. Orang seneng denger yang model-model gitu. Yang mengenakkan telinganya. Tapi Paulus sampaikan pesan penting kepada Timotius. Timotius, lu sebagai hamba Tuhan, ingat. Ini akhir zaman, sampaikan firman Tuhan, harus firman Tuhan yang sehat. Menegur, menasehati. Bukan hanya menyenangkan telinga, tapi fokusnya kepada kekekalan. Lanjut ayat yang kelima, ayat bawahnya. 2 Timotius 4 ayat 5. Setelah dia sampaikan tegurlah yang keliru, nasihatilah dengan pengajaran ayat 5. Paulus sampaikan pesan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini sesuatu yang dahsyat saudara. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada Timotius, kuasai dirimu. Sabar menderita, lakukan tugas pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Saya percaya kita semua di sini itu adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita hamba-hamba Tuhan. Mau terlepas saudara katakan, saya bukan pendeta, saya enggak pelayanan. Semua kita hamba Tuhan. Semua kita itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan. Dan dalam kita melayani Tuhan itu banyak godaan, banyak tantangan. Saya enggak tahu godaan saudara apa. Godaan kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tantangan yang kita hadapi berbeda-beda satu dengan yang lain. Sama, zamannya Paulus dan zamannya Timotius pun berbeda. Mereka punya godaan yang berbeda. Makanya kemudian Paulus katakan kepada Timotius, ingat kuasai diri. Kuasailah dirimu, jangan disesatkan oleh tawaran dunia ini. Karena one day nanti kamu dihakimi. Nanti kamu akan dihakimi oleh Kristus Yesus. Fokus menguasai diri, selesaikan tugas pelayananmu dengan baik. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat.
Jadi dia udah tahu, habis gini mau mati. Setelah ini mau dieksekusi. Nah, ayat yang ke-7. Tetapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus kemudian katakan setelah menasehati Timotius, kuasai dirimu, layani Tuhan, tunaikan pelayananmu. Kemudian dia lanjutkan pesannya kepada Timotius. Timotius maksudnya. Saat kematianku udah dekat. Darahku udah mulai dicurahkan. Sejarah gereja mencatat ketika Paulus tuliskan pesan ini ke Timotius, dia ada di penjara di Roma. Menunggu waktu eksekusi mati. Alkitab tidak catat, tapi sejarah gereja mencatat Paulus matinya dipancung, dipenggal kepalanya. Dan dia udah tahu ketika tuliskan pesan ini kapan dia akan dipenggal. Dia udah tahu. Dia udah tahu kapan dia mati. Dia udah divonis di Roma. Tapi tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan sama sekali dalam diri Paulus. Tidak ada satupun kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Oh, gue mati habis ini. Tidak. Di ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku memelihara iman. Artinya, aku pun sudah menyelesaikan tugas pelayananku. Ini ayat luar biasa, ayat yang ke-7 itu. Saya berkali-kali sampaikan, jangan pakai ayat ini sembarangan. Ada orang bunuh diri mati, ditulis di berita dukanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya baca, kayak mana maksudnya? Pertandingan yang baik kayak mana? Bunuh diri kayak pertandingan yang baik katanya dia. Ini ayat mahkotanya Paulus. Dia berkali-kali hampir mati, dibelenggu, dipenjara, pindah penjara, persidangan demi persidangan, naik banding kalah, naik banding lagi kalah lagi. Kapal karam berkali-kali, hampir mati. Berkali-kali untuk satu tujuan, memberitakan Injil. Dia berhasil melewati semuanya itu, lalu dia tuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan memang Paulus sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Kemudian dia sampaikan pesan itu kepada Timotius. Kalau orang tidak punya fokus kepada kekekalan Bapak Ibu, kalau orang tidak punya visinya itu kekal di sorga nanti, susah jadi orang Kristen yang baik. Dan kalau kita di sini pelayan Tuhan, ya, saya udah ketemu banyak orang, apalagi sesudah COVID, yang dulu aktif pelayanan, setelah COVID, tidak pernah balik pelayanan, boro-boro pelayanan, tidak pernah balik gereja, tidak pernah balik ibadah ke rumah Tuhan. Sesudah COVID, kenapa? Karena tidak ada visinya kekekalan. Visinya hal-hal yang sementara. Apalagi kalau orang punya pikiran gini, oh kalau lu pelayanan, lu diberkati. Kalau kamu melayani, kamu diberkati. Saya nggak menolak, saya setuju sih orang yang melayani pasti dipelihara Tuhan. Saya nggak menolak bahwa orang yang melayani pasti diberkati Tuhan. Saya tidak menolak, betul. Tapi kalau orang fokusnya pelayanan cekno diberkati. Oh 10 kali lipat, 100 kali lipat, 200 kali lipat. Orang satu titik dia akan kecewa sama Tuhan. Gue udah pelayanan, gue udah ngasih perpuluhan, gue udah ngasih persembahan tiap minggu. Kok Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Itu yang sering saya dengar. Tapi sekali lagi, di gereja lain saudara. Ya, itu di luar sana. Di kutub utara 100 meter di atas permukaan laut. Yang gereja isinya penguin, nah di situ tuh. Kalau di Maranatha ini saya yakin, sekali lagi saudara. Saudara lah yang jawab. Nah banyak dari kita fokusnya bukan kekekalan. Tapi Paulus menghadapi semuanya itu tidak ada rasa sedih. Ayat 7 tadi coba ditampilkan sekali lagi. Dikatakan, aku baca sama-sama 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini yang menjadi fokusnya dia. Apakah ini yang menjadi fokus kita pagi hari ini? Fokus kita adalah kekekalan.
memelihara iman. Tanpa ini, saudara, orang akan kecewa, tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan, gak paten, gak Yesus, gak popo. Gitu, saudara. Gak popo, aku gak ikut Yesus, gak jadi persoalan. Itu kalau orang fokusnya di dunia. Fokusnya berkat jasmani saja. Nah, kenapa Rasul Paulus menghadapi kematiannya, pelayanannya yang penuh penderitaan itu dengan semangat, dia gak kecewa. Kenapa Tuhan, aku udah pelayanan loh. Aku lo beritakan Injil Tuhan. Tuhan aku lo sampaikan kebenaran. Kok hidupku gini banget gitu loh. Ngenes banget kayaknya. Mati hampir berkali-kali hampir mati. Kenapa? Enggak, Paulus gak bilang gitu. Tapi Paulus sukacita. Aku menderita ini aku bersyukur. Karena aku telah menunaikan tugas pelayananku. Dan dia menutup perikop yang indah ini di ayat yang ke-8. Sekarang. Nah ini nih, kenapa kok tadi dia gak kecewa, dia gak takut, dia gak cemas, dia gak khawatir, dia gak bingung dengan semuanya itu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus Yesus. Jadi kita melihat jelas kenapa Rasul Paulus bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia dianiaya sekali lagi, dia hampir mati berkali-kali, dia cemas, dia nggak ada kecemasan sama sekali, dia nggak ada kebingungan, dia nggak ada kekhawatiran, dia menjalaninya dengan sukacita karena dia tahu sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan kepada aku. Kalau orang fokus kepada yang fana, pada yang sementara, tidak akan pernah kita menjadi orang Kristen yang militan, yang berani mati untuk Tuhan, karena fokusnya hanya berkat, kesuksesan. Dan hidup Kristen itu penuh dengan proses. Saya melihat hari-hari ini banyak orang diproses Tuhan, lagi dalam masa pemrosesan. Nah kalau orang tidak kuat dalam masa pemrosesan, tidak kuat dalam masa aniaya, tidak kuat dalam masa Tuhan membentuk hidupnya, maka dia akan tinggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang yang berharap pada berkat-berkat dunia adalah orang yang paling malang, saudara. Orang yang paling malang katanya. Jadi fokusnya yang mesti dirubah. Saya kalau udah masuk bulan Januari atau bulan Desember, itu biasanya saya ngomong ke mami saya. Mah, bulan Januari ini sopo ya sing bakal mati. Gitu saudara. Karena setiap kali masuk bulan Januari, itu musimnya orang mati. Serius, saya nggak tahu kenapa. Setiap kali bulan Januari saya selalu ngomong, mah bulan Januari, begitu masuk Januari, 1 Januari iki mati. 2 Januari, iki mati. Kayaknya itu setiap minggu ada orang mati di sekitar kita. Hidup ini fana, sementara. Teman saya itu matinya 31 Desember, 23.50, jam 11.50 malam. Bayangkan. Belum masuk tahun baru, hampir masuk tahun baru. Dia mati. Hidup ini fana, hidup ini sementara. Banyak orang bilang, oh saya masih lama Pak. Saya masih muda gini, belum tentu saudara saya matinya lebih lama dari saudara. Bukan bermaksud apa ya. Cuma setiap kita nggak tahu kapan matinya gitu loh. Dan memang mati itu anytime. Kapan saja, hidup ini fragil, rapuh. Sekali lagi, kita nggak tahu siapa yang mati dulu saudara. Bisa jadi saudara duluan, saya belakangan. Betul nggak? Tapi bisa jadi juga saya belakangan, saudara duluan. Karena kita enggak tahu kapan matinya, kan gitu. Setiap kita matinya berbeda-beda. Hidup ini fragil. Dulu waktu saya kelas 6 SD, saya naik motor, kecelakaan hebat saudara. Itu dari atas kepala sampai ujung kaki. Buabras. Kalau saudara ngelihat saya waktu itu, kalau saudara udah jemaat waktu itu, saudara enggak akan mengenali saya. Tidak akan mengenali saya dengan muka seperti ini. Tidak akan mengenali.
Karena itu udah ancur-cur muka saya. Dan saya udah gak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Saya ngelihat hidup ini rapuh. Hidup ini terlalu sementara untuk orang membanggakan sesuatu dalam hidupnya. Kalau orang fokusnya kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang sekarang, tidak lama di dunia ini. Dan itu tidak kita bawa ke sorga. Yang kita bawa apa? Pelayanan, angkat-angkat kursi, nyiapin ibadah, memberi perhatian untuk orang lain. Itu yang akan kita bawa ke sorga. Makanya jangan tertarik dengan khotbah yang aneh-aneh. Nih saya beritahu nih. Karena kalau saudara klik YouTube, khotbah terbaik 2025. Saudara akan ngecek. Itu judulnya ya saudara. Keren-keren. Percayalah judulnya keren-keren. Oh terbang ke sorga. Melihat neraka. Kunjungan ke neraka. Tak pikirlah apa ya neraka dikunjungi ya. Enak di GM, adem, bisa ngopi. Nah banyak orang tertarik kepada hal-hal yang sementara dan fana. Tapi hari ini saya percaya jemaat makin dewasa, dia makin ditegur, dia makin suka. Karena membentuk hidupnya menjadi hidup yang lebih baik, mempersiapkan kekekalan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Dan saya akan tutup firman Tuhan ini dengan beberapa mahkota yang akan kita dapatkan kalau kita berhasil mengakhiri pertandingan yang baik. Yang pertama tadi Paulus katakan dia dapat mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini diberikan karena dia mempertahankan ajarannya. Hidup dalam kebenaran, dapat mahkota kebenaran. Selain mahkota kebenaran, ada beberapa mahkota lain. Ini yang paling umum aja. Bisa lebih banyak tapi saya berikan umum karena waktu. Yang kedua ada lagi namanya mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2:19-20. Sebab siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami? Atau mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan ini di terjemahan lain berkata mahkota sukacita. Atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, kamu ini orang-orang yang berhasil dimenangkan Paulus. Yang dulu gak percaya Yesus, kemudian Paulus nginjil, dia percaya Yesus. Paulus katakan, mahkota kemegahan kami siapa kalau bukan kamu? Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi mahkota sukacita atau kemegahan ini diberikan kepada orang-orang yang memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa, bukan memindahkan jemaat, bukan. Memenangkan jiwa. Orang yang tadinya tidak percaya, kemudian jadi percaya. Dan saya lihat hari-hari ini makin jarang orang menginjil. Makin jarang orang beritakan firman. Makin jarang orang sampaikan firman. Orang sekarang lebih suka MLM, asuransi, saudara. Lebih suka ngomong asuransi. Kenapa? Oh iya aku nek closing, dapat ke Eropa, dapat ke Amerika, dapat bonus. Orang tidak suka nginjil. Orang tidak suka beritakan firman. Orang lebih suka hal-hal yang menghasilkan duit. Hal-hal yang mendatangkan keuntungan dalam hidupnya. Dia lupa bahwa setiap jiwa yang kita menangkan itu Tuhan berikan hadiah yang jauh lebih besar daripada ke Eropa dan ke Amerika. Sekali lagi hidup ini sementara Bapak Ibu. Sangat sementara. Orang kalau naik pesawat itu ya. Saya pernah satu kali saudara. Dari Jakarta ke Surabaya. Itu anginnya tebel. Tebel banget. Itu dari awal sampai akhir. Sabuk pengaman tidak boleh dilepas. Karena kabutnya tebel. Anginnya tebel. Itu turbulensi berkali-kali. Saya ketika di situ saudara. Itu saya ngeliat berbagai macam jenis orang di sebelah saya. Ada yang Kristen mulai, sekarang parah begitu saudara. Sepanjang itu turbulensi, tiba-tiba sandalawas gitu. Sepanjang turbulensi. Nanti yang Katolik, dia mulai doa novena. Saudara tahu doa novena? Itu kalau saudara belajar itu dengar itu, novena. Itu pengakuan dosa, mempersiapkan kehidupan, nah gitu tuh.
Nanti orang yang agama lain, oh itu jenisnya berbeda-beda. Tapi kemudian mengucapkan kalimat agamanya masing-masing. Saya mikir Tuhan yang mana ini ya, yang jawab. Gitu. Ketika orang turbulensi pesawat, itu orang udah gak mikir lagi hal-hal yang di bawah. Tapi dia udah mulai mikirnya ke atas. Seperti itulah kehidupan manusia. Kita ini terlalu fragil untuk berpikir, oh gue masih gagah, gue masih hebat. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kehidupan ini ujungnya seperti apa. Tapi orang yang memenangkan jiwa, firman Tuhan catat, dia dapat mahkota kemegahan, mahkota sukacita. Yang ketiga adalah mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Jadi bisa dipenjara memang, beritakan firman Tuhan itu. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Selama 10 hari, ini kalau dalam tafsiran panjang ini, kita nggak usah bahas begitu banyak di sini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini diberikan kepada orang-orang yang mati karena Tuhan, martir. Dan tidak semua orang mati karena beritakan Injil. Tidak semua orang dapat anugerah mati martir. Ada orang-orang muda sukanya, oh saya mau mati martir. Tapi padahal dia nggak dipanggil untuk mati martir. Mati martir itu anugerah. Kalau orang tidak dipanggil untuk jadi mati martir, ujungnya bukan mati martir, mati konyol, saudara. Cari gara-gara di rumah ibadah orang lain. Nah itu tuh, oh saya mau menderita. Bukan gitu menderita untuk Kristus. Tapi dengan cara yang berbeda. Murid Yesus rata-rata matinya martir. Petrus disalib terbalik. Thomas ditombak jadi sate di India dia. Rata-rata murid Yesus matinya seperti itu. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang ketakutan. Aku bersuka cita karena aku bisa menderita untuk Tuhanku. Mereka semua berkata seperti itu. Kita seringkali belum apa-apa aja udah koyoknya paling menderita saat dunia, saudara. Oh kok ini angel ya, kok susah ya. Kita aja doa kadang-kadang di tempat umum tidak berani loh nyebut nama Yesus. Kalau di kantin karyawan, oh kita doang yang Kristen. Saya lihat banyak yang gak berani nyebut nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan dengan sukacita. Amin. Sopo iki sing sembahyang. Enggak berani nyebut nama. Dalam nama Yesus. Amin itu enggak berani. Kayaknya ada yang ganjel di mulutnya. Ada lagi yang bilang dalam namamu. Amin. Sopomu ini kan siapa kan gitu. Jokowi, Prabowo. Siapamu? Namanya orang enggak berani menderita untuk Kristus. Tapi firman Tuhan catat kalau kamu menderita, kamu dapat mahkota kehidupan. Dan yang terakhir, ada lagi namanya mahkota kemuliaan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat yang keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan diberikan kepada orang yang menjadi gembala. Gembala itu bukan bicara jabatan, bukan bicara kedudukan, bukan bicara posisi. Kalau jabatan ya hanya bapakku yang dapat, saudara. Enggak. Ini bukan bicara soal gembala sidang, bukan. Tapi setiap kita bisa menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Menggembalakan, memperhatikan jemaat. Jangan jadi jemaat itu datang hanya minta diperhatikan. Jemaat baru boleh. Jemaat udah 30 tahun, 40 tahun maunya diperhatikan. Tapi jadi gembala, memperhatikan siapa ya yang gak datang. Oh temanku gak datang, telepon dia. Oh siapa yang gak datang, oh telepon dia.
Jangan jadi jemaat hanya mau diperhatikan. Sudah waktunya kita memperhatikan. Kenapa lu gak datang? Oh iya, minggu lalu gua salaman pendetanya gak bilang shalom. Karena pendetanya gak bilang shalom, dia gak gereja lagi, saudara. Apa gak cilaka model gini? Ada lagi kapan hari? Unik. Kenapa gak datang gereja lagi? Yang baptis bukan Pak Henok gitu katanya. Soalnya yang baptis saya, saudara. Jadi kecewa. Urapannya bedo koyoke. Saya dalam hati untung iki gak tak kirim somasi loh ini. Bener, saudara. Kok lu yang ngatur gitu. Saya per bulan ini buka kantor hukum sendiri saya. Mendirikan firma hukum sendiri. Jadi kalau apa-apa somasi orang gampang. Gugat orang gampang. Nah banyak orang model-model gitu tuh. Maunya diperhatikan. Gak suka memperhatikan orang lain. Gampang kecewa. Gampang iri hati. Gampang sakit hati. Gembala gak noleh, iri hati, sakit hati. Gembalanya punya kecurigaan terhadap saya. Bukan kecurigaan, lu yang kerosok-kerosokan. Banyak orang kerosonya. Banyak orang gampang sakit hati. Tapi mulai hari ini, firman Tuhan catat, kalau kita memperhatikan orang lain, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi dalam banyak buku saya enggak bisa sampaikan ada mahkotanya itu begitu banyak. Tapi yang umum adalah 4 mahkota ini. Banyak mahkota lain yang Tuhan sediakan, tapi orang yang berhasil menginjil, berhasil mengakhiri pertandingan dengan baik, berhasil memelihara iman, maka Tuhan sediakan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota sukacita. Dan saya berdoa setiap kita bisa berkata sama seperti Paulus, sungguh aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.